Oke, ketemu lagi di YouTube gua. Video kemarin atau video sebelum ini gua ngomongin tentang data science yang saturated, dan kesimpulannya adalah kalau lu nggak mau jadi bagian yang saturated atau jadi data science yang kemungkinan besar akan di replace, yang akan dipecat gitu, maka lu harus menjadi data science yang tidak biasa, alias lu harus belajar tentang bisnis. Itu menurut point of view gue ya. Waktu itu gue juga pernah ngobrol sama Mas Saiful ya, itu juga DS, data scientist. Waktu itu gue ngobrol di Twitter dan banyak wawasan yang gue dapat, dan juga ya menurut dia ada beberapa hal tentang DS yang bisa dikembangin selain bisnis. Nah, kalau dari gue sendiri, point of view gue adalah bisnis. Nah, hari ini gue pengen ya cuma berbagi itu aja ya, share atau berbagi, nggak berbagi pengetahuan sih, tapi berbagi aja gitu. Gue bingung nih kata-katanya apa, tapi yang penting berbagi. Karena gue udah mulai belajar tentang bisnis dikit-dikit, mulai dari baca buku tentang bisnis, kerjaan gue sekarang juga udah masuk ke ranah bisnis, kemudian dan YouTube dan video-video tentang bisnis. Nah, kemarin temen gue ngasih sebuah video rekaman kuliah atau cuplikan kuliah di Harvard Business School khususnya, dan gue dapat satu poin penting terkait bisnis, terkait kalau lu misalnya pengen jadi pengusaha atau pengen punya kemampuan bisnis, yaitu ya kalau misalnya lu pengen masuk ke ranah bisnis, lu harus siap-siap untuk dilema gitu. Karena salah satunya ada satu poin yang disebutkan. Nanti mungkin gue taruh juga di sini videonya, digabung sama video ini, atau gue share link videonya di deskripsi. Nah, we put ourselves in the shoes of Cynthia Carroll. Imagine you've become CEO of one of the world's largest mining companies, Anglo American. $25 billion in sales, 162,000 employees, 2/3 of them in South Africa, and 4 months into your job, you hear the news, one of the miners in Rustenburg has lost his life. Yet another fatality. You have to decide, are you going to shut down the mine or continue business as usual? Jadi di video itu ada studi case. BTW, Harvard Business School itu emang sekolah bisnis yang ngajarnya itu case based. Jadi lu nanti selalu isinya tuh case gitu, real case, atau misalnya ya imagine that you have something kayak gitu. Tapi pokoknya intinya pakai base, diskusinya pakai kasus-kasus lah, kayak studi kasus. Nah, waktu itu ada di cuplikan itu dosennya bilang, bayangkan kalau misalnya lu lu seorang pengusaha dari perusahaan tambang terbesar di US, penghasilannya atau pendapatannya itu sampai 1, berapa triliun rupiah, terus itu billion dollar sih, tapi gua ya berarti kan billion triliun ya, ke Indonesia, ke rupiah. Nah, bayangkan lu di perusahaan segede itu, perusahaan tambang, kemudian suatu hari lu dapat berita bahwa salah satu penambang lu tewas karena kecelakaan. Nah, pertanyaannya adalah, lu bakal ngelanjutin bisnis tambangnya atau stop? Nah, banyak sekali jawabannya di situ. Maksudnya, tapi walaupun nggak dipaparkan secara jelas jawabannya, tapi ya ada yang stop, ada yang lanjut, dan mayoritas lanjut. Nah gitu, gue nggak tahu lanjutnya dengan beberapa alasan apa, tapi ya gue sendiri ya setuju lanjut, karena kalau stop ya berarti bayangkan lu udah perusahaan gede ya, terus stop kan ya kasihan lah itu para penambang yang masih ada, para karyawan juga, para
manajer juga dan lain sebagainya. Jadi emang mayoritas bilang lanjut, dan mungkin ada beberapa kayak misal safety-nya ditingkatin, kemudian ya pokoknya daerah-daerah situ mungkin diperketat atau gimana lah. Nah waktu itu ada mahasiswa yang nyeletuk, ternyata pertanyaan ini cukup challenging ya. Terus dosennya bilang, itulah yang kita lakukan sebagai anak bisnis. Itu yang kita lakukan sebagai anak bisnis, kayak gitu dosennya, men. Dosennya ngomong kayak gitu, dan gue dapat satu poin penting di situ bahwa ya lu kalau jadi bisnis, ya lu bakal dapat pertanyaan-pertanyaan dilematis. Salah satunya adalah bisnis lu lanjut atau enggak. Itu tuh yang pasti bakal lu temuin kalau misalnya lu pengen terjun ke dunia bisnis. Dari situ gue ya berpikir bahwa oke, ternyata ya gue harus siap-siap gitu. Sekarang gue udah mulai belajar bisnis, dan dengan tahu video itu, dengan nonton video itu, gue harus tahu bahwa gue harus punya pemahaman bahwa misalnya gue ketemu pertanyaan dilematis, nggak hanya bisnis lanjut atau enggak, mungkin gue harus milih temen, sahabat gue ini, pendapat sahabat gue ini apa pendapat orang lain asing kayak gitu, yang mungkin ini lebih nambah profit tapi sahabat gue nggak setuju kayak gitu. Itu dilematis juga kan, gue milih sahabat gue apa milih orang asing yang menurut analisis dia bisa menghasilkan profit gede untuk perusahaan gue, kayak gitu. Jadi ya bahkan ya seorang dosen di Harvard pun bilang bahwa itulah yang kita lakukan sebagai bisnis. Kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dilematis dengan analisis yang kuat, dengan ya mungkin menggunakan data yang kuat. Makanya ini bisa jadi kerjaan data science ini bisa jadi sangat menolong para CEO. Atau misalnya lu emang pengen punya perusahaan sendiri, ya kalau lu punya kemampuan data science yang bagus ditambah bisnis knowledge yang bagus juga, bisnis skill yang bagus juga, ya lu bakal bisa menghadapi, kemungkinan besar bakal bisa menghadapi pertanyaan dilematis itu. Oke, gue nggak bilang pasti bisa menghadapi, tapi kemungkinan besar bisa menghadapi karena lu udah terbiasa dengan data gitu. Jadi ya oke, cukup membuka wawasan, dan itu yang baru gue tahu. Dan kalau misalnya lu dari penonton gue ini ada yang udah terjun ke ranah bisnis dan membenarkan apa yang tadi gue omongin, ya silahkan maksudnya ya boleh dibagikan gitu. Atau kalau misalnya lu punya tambahan terkait ya yang dialami oleh para pembisnis yang lain selain dilematis, atau ya pokoknya selain pertanyaan dilematis kayak tadi, lu bisa share juga kayak gitu. Oke sih, jadi itu sih yang pengen gue ceritain. Jadi pengusaha itu dilematis dan ya lu harus siap-siap. Mungkin itulah kenapa ada yang beranggapan bahwa menikah dengan partner bisnis sendiri itu cenderung nggak terlalu baik ya, walaupun gue nggak tahu ya, gue nggak bisa menyebutkan itu selalu nggak baik karena ya gue nggak tahu persentase orang yang sukses dengan partner bisnisnya itu sampai menikah itu dan pernikahannya lancar, bisnisnya lancar, itu gue nggak tahu ada berapa banyak. Yang gagal juga gue nggak tahu ada berapa banyak. Tapi ya misalnya ya orang-orang setuju bahwa menikah dengan partner bisnis itu tidak baik, alasan logisnya adalah karena bisa menyebabkan muncul masalah dilematis yang jawabannya bisa bisa membuat mereka hubungan mereka agak merenggang gitu, agak terganggu. Ya misalnya partner bisnis tuh atau istri lo atau suami lo bilang bahwa ya ini A gitu, tapi orang lain tuh yang lebih objektif, atau yang udah bisa nganalisis dengan bagus, yang bisa rekomendasiin lu dengan bagus, bilang bahwa
Enggak, sarannya ini jelek, saran istri lu atau suami lu tuh jelek. Ini percaya sama gue nih bakal menaikkan perusahaan. Mungkin ini sahabat lu gitu, ini sahabat lu, ini istri lu gitu. Dilematis kan, lu milih sahabat apa istri atau suami. Kalau misalnya lu milih istri, ya sahabat lu tidak lu abaikan. Mungkin bisa aja sahabat lu jadi anjir lah, ide gue udah capek-capek nggak diambil, nggak diikutin. Ya udahlah terserah. Terus akhirnya keluar, terus lo akhirnya bareng istri lu gitu. Kalau misalnya ternyata istri lu benar, bagus banget. Tapi kalau misalnya ternyata sahabat lu yang benar, nah terus kalau misalnya lu milih sahabat lu, mungkin bisa istri lu. Kalau misalnya istri lu ya open minded, ya gue nggak bilang open minded sih, tapi ya terbuka lah untuk menerima pandangan yang berbeda, ya oke, itu masih baik-baik saja. Tapi kalau misalnya insist bersikeras untuk dia nggak mau ngikutin sarannya sahabat lu harus ini, tapi lu milih sahabat lu, pernikahan lu bisa terganggu kayak gitu. Jadi ya kalau lu mau masuk ke dunia bisnis harus siap-siap dengan hal-hal yang dilematis. Oke, itu saja cerita gue malam ini pada video kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Goodbye.